Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Eh, kita akan membahas banyak terkait dengan teori pembentukan kelompok. Jadi bagaimana kemudian kelompok itu terbentuk ya. Ada beberapa alasan kemudian eh, permasalahan atau konsep ini sangat krusial untuk kita bahas agar kita mampu untuk memahami lebih jauh terkait bagaimana kelompok itu terbentuk sehingga kita bisa menggunakan tools teori ini dalam realitas kita nantinya di dunia kerja ataupun di mana bagaimana kemudian menciptakan dunia yang sifatnya kolektif. Oke, ada beberapa teori ya untuk membahas terkait dengan bagaimana kelompok itu terbentuk. Yang pertama adalah teori kedekatan. Teori kedekatan, jadi bagaimana kemudian eh, kelompok itu bisa terbentuk itu karena satu sama lain merasa punya chemistry ya. Itu bahasa anak muda sekarang kan, kalau ada chemistry-nya ya berarti itu lebih mudah saling terkait ya. Sehingga pada konteks ini sebenarnya pada konteks kedekatan sebenarnya adalah cenderung pada feeling saja, perasaan saja. Saya nyaman dengan rekan-rekan kerja saya sehingga saya merasa menyatu dengan kelompok mereka. Mungkin kalian pernah masuk dalam sebuah kelompok, tapi kalian merasa tidak nyaman dengan kelompok tersebut. Padahal di kelompok itu semuanya orangnya baik kok. Tidak ada yang sentimen, semua orangnya ramah. Tapi Anda merasa nggak nyaman, nggak tidak mendapatkan diri Anda dalam kelompok itu. Sehingga kemudian Anda menjaga jarak dan akhirnya keluar atau tidak lagi bergabung dalam kelompok itu. Nah, karena itu tidak adanya kedekatan. Kedekatan ini terkait dengan emosional ya, emosional. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan interaksi. Pembentukan kelompok itu berawal dari interaksi. Nah, pada konteks ini pembentukan kelompok ditekankan pada interaksinya. Bagaimana kemudian kelompok itu terbentuk karena adanya interaksi yang masif dalam kelompok tersebut sehingga kita melampaui batas-batas emosional lagi, tidak lagi merasa bahwa saya orang lain daerah situ di kelompok itu. Karena interaksi yang sangat masif, kita kemudian berbicara banyak hal, bahkan berbicara hal-hal yang sifatnya privacy. Nah, kalau sudah masuk interaksi pada aspek privacy, berarti kita sudah menganggap bahwa kelompok itu adalah bagian dari diri kita. Sehingga terbentuklah kelompok itu. Sehingga masuklah kita dalam kelompok itu. Coba kalau tidak ada interaksi seperti yang saya jelaskan tadi yang sangat masif, mungkin itu sangat sulit untuk terbentuk. Jadi ada juga kelompok yang terbentuk dari masifnya interaksi. Nah, kita biologik ya. Kalau kita kemudian bisa atau sudah mau nge-share terkait dengan rahasia kita kepada kelompok orang, terkait dengan hal-hal yang mungkin dianggap lucu, tapi itu terkait dengan hak privasi kita, maka pada titik itu sebenarnya kelompok itu terbentuk dan saling terikat satu sama lain. Jadi itulah bentuk kelompok yang hadir karena adanya interaksi. Terus selanjutnya adalah keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan?
bahwa ketika kita masuk atau ketika kita bertemu dengan kelompok dengan banyak orang dan kita merasa bahwa kita eh, tidak kurang atau menemukan sesuatu yang melengkapi diri kita di situ. Artinya ketika kita membutuhkan sesuatu, kelompok itu mampu untuk menjawab kebutuhan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Sehingga pada titik itu semua orang yang ada dalam satu tempat, dalam beberapa orang tersebut kemudian akan membentuk kelompok. Itulah konsep keseimbangan. Keseimbangan jadi ketika terjadi bukan hanya orang-orang sepakat untuk berkelompok, bukan hanya ketika dia merasa nyaman, tapi juga konsisten berkelompok meskipun pada kelompok tersebut sudah ada konflik-konflik kecil, tetap diusahakan untuk diselesaikan dengan baik. Itu adalah konsep keseimbangan. Itulah kenapa kemudian kelompok terbentuk. Jadi bukan hanya mampu untuk membangun saling melengkapi, tapi bisa bisa saja mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah, itulah konsep keseimbangan. Sedangkan teori pembentukan kelompok pada teori pertukaran. Nah, teori pertukaran ini sebenarnya agak mirip dengan keseimbangannya. Tapi teori pertukaran ini menekankan bahwa pragmatisme, apa yang bisa saya dapatkan dari kelompok itu dan apa yang bisa saya berikan pada kelompok itu. Jadi bukan hanya Anda berpikir apa yang harus Anda dapatkan dan apa yang menguntungkan Anda bergabung dengan kelompok itu, tapi Anda juga selalu berpikir apa sih yang bisa saya berikan di kelompok itu. Itu teori pertukaran itu. Nah, ketika ada banyak orang yang kemudian saling memberikan kontribusi dan kemudian mendapatkan manfaat, pada saat itu sebenarnya kelompok terbentuk. Anggaplah di sebuah organisasi kalian, himpunan mahasiswa jurusan. Anda merasa penting untuk membentuk. Anggaplah belum terbentuk itu himpunan. Tapi Anda merasa penting untuk membentuk kelompok tersebut. Sehingga Anda menganggap bahwa harus ada alasan kemudian kenapa kelompok ini terbentuk. Nah, itulah teori pertukaran, lebih rasional. Jadi teori pertukaran ini lebih rasional dibanding kedekatan dan interaksi. Karena teori pertukaran ini berpikir bahwa kelompok itu terbentuk karena masing-masing individu di dalamnya mempunyai hal yang ingin didapatkan dalam kelompok tersebut, mempunyai tujuan pribadinya sendiri yang cenderung pada manfaat yang bisa didapatkan, dan selalu berpikir, individu ini selalu berpikir apa yang bisa dia kontribusikan dalam kelompok tersebut. Nah, seperti itulah kemudian teori pertukaran bekerja. Jadi, kenapa kemudian banyak teori-teori tentang pembentukan kelompok? Itu karena konteksnya saling berbeda ya. Kalau teori pertukaran itu mungkin arahnya ke orang-orang akademisi ya, mahasiswa atau lembaga profesi lainnya. Itu kan lebih rasional. Kenapa saya mau buat lembaga profesi marketing, marketer? Itu karena saya bisa mendapatkan keuntungan di situ, mendapatkan manfaat, dan saya bisa menyalurkan ilmuku. Nah, itu lebih rasional. Beda dengan kelompok-kelompok lain. Anggaplah di UKM, unit kegiatan mahasiswa, di UKM bola, itu karena punya apa ya, minat yang sama. Itu mungkin karena kedekatan atau keseimbangan, aspek keseimbangan. Atau kita membuat kelompok geng motor di luar, itu karena kedekatan, bukan karena rasionalitas. Apa yang bisa saya dapatkan dari situ? Kita buat ikatan alumni,
Itu karena kedekatan terbentuk kelompoknya, bukan karena pertukaran. Ya kecuali ada individu yang menganggap bahwa dalam ikatan alumni itu saya harus mendapatkan keuntungan, ya berarti dia pada konteks itu dia sebenarnya menggunakan teori pertukaran itu. Jadi tidak mutlak ya dalam satu kelompok itu menggunakan hanya satu pendekatan teori saja. Bisa saja ada pendekatan kedekatan, ada pendekatan yang sifatnya pertukaran. Si A bergabung dalam kelompok karena merasa bahwa di situ dia merasa nyaman, dia merasa bisa berinteraksi dengan baik. Tapi si B menganggap bahwa ketika saya gabung dengan kelompok itu, nanti kalau ada pencalonan DPR, banyak orang yang pilih Kak. Nah itu berarti pertukaran. Berarti ada dalam satu kelompok itu bisa saja menggunakan banyak pendekatan. Nah, seperti itu teori pembentukan kelompok. Adapun item-item yang kemudian hadir dalam pembentukan kelompok itu yang selalu saling berdialektika ya berinteraksi itu adalah persepsi, terus motivasi, terus tujuan, organisasi ini sekelompok orang ya, interaksi dan independensi. Jadi persepsi bahwa jadi ketika saya menggunakan teori pertukaran dalam membentuk kelompok, berarti saya condongkan manfaat yang akan mereka terima dan apa yang mereka bisa sumbangsikan. Sehingga selalu muncul semua ini dalam benak individu ketika bergabung. Bagaimana persepsinya terhadap organisasi tersebut, apa kemudian motivasinya, tujuannya apa, dan bagaimana bentuk organisasi yang diharapkan, terus interaksinya bagaimana, dan independensinya bagaimana. Persepsi itu adalah bagaimana individu kemudian menggambarkan dalam benaknya terkait dengan organisasi atau kelompok yang akan dia masuki. Sedangkan motivasi itu adalah dorongan individu untuk masuk dalam organisasi tersebut. Apa sih yang bisa saya dapatkan? Terus tujuannya itu ketika dia mendapatkan dorongan tersebut, ketika dia mendapatkan apa yang bisa dia dapatkan dari organisasi tersebut, terus tujuannya apa? Apa maksud ketika dia dapatkan itu? Contoh di paling dekat dengan kalian apa ya? Ya lembaga kemahasiswaan lagi. Ketika Anda ingin bergabung di HMAN, maka Anda mempersepsikan bagaimana sih itu HMAN. Ketika Anda mempersepsikan HMAN, timbullah beberapa asumsi-asumsi. Sehingga asumsi-asumsi tersebut membawa kalian entah itu positif atau negatif ya. Sehingga kalau dia positif berarti Anda mempunyai motivasi untuk bergabung. Nah, kalau Anda mempersepsikan negatif berarti Anda mempunyai motivasi untuk tidak bergabung ya, gitu ya. Jadi berhenti di situ. Dan kemudian kalau Anda bergabung, apa yang akan Anda capai di HMAN itu? Oh, banyak teman, banyak jaringan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah nanti kalau saya butuh bantuan, ada yang bisa bantu, Kak. Terus dalam bentuk bagaimana dia membantu ya harus aktif dalam kelompok itu, organisasi itu dengan cara berinteraksi, memperbanyak interaksi dan kemudian independensi ini maksudnya adalah meskipun saya bergabung dalam kelompok itu, saya juga tidak boleh tergantung dengan yang lain meskipun ada kerjasama dengan yang lainnya. Nah modelnya seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kelompok itu terbentuk. Bagaimana kelompok itu terbentuk. Tahapannya bukan lagi pendekatan teori tahapannya. Yang pertama itu adalah forming ya. Forming. Ada banyak orang yang kemudian sepakat untuk membentuk kelompok. Terus storming ini memikirkan orang-orang tersebut yang sepakat membuat kelompok, kemudian akhirnya memikirkan bagaimana kelompok ini mestinya dijalankan. Kalau ini kan forming
bagaimana bentuk kelompok tersebut, terus storming ini bagaimana kelompok tersebut dijalankan. Nah, terus norming ini adalah setelah diketahui bagaimana dijalankan dan terbentuklah norma-norma, aturan-aturan yang ada dalam kelompok tersebut. Ada aturannya formal, ada informal. Kalau yang formal mungkin dia bersepakat bahwa dalam kelompok ini, dalam kelompok HMAN itu kita harus solid. Nah, itu norma yang terbentuk. Tidak boleh ada yang sifatnya individualis. Nah, itu norma yang terbentuk. Terus performing di sini kemudian norma-norma dan bentuk dan storming atau bagaimana menjalankan itu bekerja, dilaksanakan. Prakteknya di sini performing. Setelah praktek tentu di sini yang lama ya, di sini yang lama. Berjalan panjang organisasi, tergantung dari organisasinya juga ya. Tapi lazimnya itu berjalan panjang organisasi dan akhirnya ada satu titik kemudian organisasi itu bubar. Jadi bisa saja bubar ya, adjourning. Jadi bisa saja organisasi itu bubar. Karena mungkin dianggap sudah tidak relevan lagi, anggotanya sudah tidak peduli lagi sama organisasi tersebut, tidak ada lagi teori pertukaran di situ, tidak ada lagi teori kedekatan di situ, tidak ada interaksi di situ. Oke? Nah, itu teori pembentukan kelompok. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya.